Pada tahun 1816, Belanda berhasil mengalahkan Inggris di daerah Tuntang Salatiga. Akhirnya, Belanda berkuasa di Indonesia. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang kekuasaan Belanda di Indonesia. Di antaranya, sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta. Sejak kekuasaan Belanda di Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang krisis untuk membiayai medan perang, pemerintah Belanda mencari dana untuk memperbaiki krisis ekonomi yang mereka alami. Lalu pada tahun 1829 ada seorang tokoh yang bernama Van den Bosch. Ia mengungkapkan bahwa mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Tokoh Van den Bosch berprinsip bahwa tanah jajahan yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan penjajah. Sistem penanaman menurut tokoh Van den Bosch yaitu dengan memanfaatkan kaum pribumi dengan kerja rodi. Kaum pribumi wajib ikut kerja. Konsep inilah yang disebut dengan kultur stelsel yang artinya tanam paksa, disetujui oleh Raja Belanda. Van den Bosch akhirnya diangkat sebagai gubernur yang memerintah di kawasan di Pulau Jawa. Secara umum, tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasar dunia, seperti kopi, tembakau, tebu, dan nilam. Secara rinci beberapa ketentuan sistem tanam paksa, di antaranya Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22 yang berisi tentang petani harus menyediakan 1/5 luas tanah miliknya. Yang kedua, tanah yang digunakan bebas pajak. Yang ketiga, hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah. Yang keempat, pekerja diawasi penguasa pribumi. Yang kelima, penduduk bukan petani wajib bekerja, sedangkan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, penguasa pribumi sangat penting dalam penggerak petani, penghubungan dengan pemerintah. Penguasa pribumi diberikan bonus atau dikenal dengan kultur project yang diberikan oleh Belanda. Semakin besar yang diberikan setoran penguasa pribumi, semakin banyak pula bonus yang didapatkan. Oleh demikian mendapatkan kultur project yang besar. Para penguasa pribumi ini memaksa petani untuk menanam sebanyak-banyaknya. Kultur profit memicu terjadinya penyelewengan terhadap tanam paksa. Penyelewengan tersebut diantaranya tentang luas tanah. Ketentuannya seperti tanah untuk tanam paksa 1/5 luas kurang tanah petani. Namun dalam pelaksanaannya lebih dari 1/5 bahkan lebih dari 1/2 luas tanah yang digunakan dalam tanam paksa. Dapat dikatakan pelaksanaannya sistem tanam paksa umumnya tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari segi luas tanah maupun waktu penentuan.